Hai kakak-kakak, adik-adik, bunda-bunda, bertemu lagi dengan YouTube channel Grammar Tips with Bu Denis. Di video kali ini, Bu Denis akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan kalimat pasif atau dalam bahasa Inggris disebut passive voice. Kalimat aktif dalam bahasa Indonesia contohnya misalnya memakai. Nah, kalau di bahasa Indonesia kalimat pasifnya menjadi dipakai. Untuk itu, mohon diperhatikan penjelasan berikut ini sampai selesai ya. Adapun pola passive voice atau kalimat pasif adalah subjek plus be plus past participle, yaitu kata kerja ketiga dalam bahasa Inggris. Jadi tips yang pertama adalah apabila kata kerja kalimat aktifnya present tense, maka be kalimat pasifnya menjadi is, am, are. Jika past tense, maka kalimat pasifnya menjadi was, were. Jika kalimat infinitif, maka menjadi be. Jika ing, menjadi being. Jika past participle, menjadi been. Contohnya, 1. I write the letter. Ini present tense ya. Menjadi kalimat pasifnya a letter is written. Jadi be-nya is, past participle-nya written. Jadi objeknya letter menjadi subjek. Contoh yang kedua, I wrote a letter. Ini past tense ya. Menjadi a letter was written. Yang ketiga, I'm going to write. Infinitive. Menjadi a letter is going to be written. Contoh yang keempat, I'm writing a letter. Ini writing ing ya. Menjadi apa? Kalimat pasifnya a letter is being written. Kemudian contoh yang terakhir, I have written a letter. Ini past participle ya. Jadi kalimat pasifnya menjadi a letter has been written. Adapun tips yang kedua, yang pertama, jika pelaku di kalimat aktifnya itu tidak penting, maka di kalimat pasifnya pelaku dapat dihilangkan. Yang kedua, jika pelaku penting, maka tulislah by tepat di belakang kata kerja. Coba kita lihat contohnya. Someone has finished the work. Kalimat pasifnya menjadi the work has been finished. Jadi kita lihat di sini, someone itu menjadi tidak penting karena tidak terlihat nama. Jadi, someone di kalimat pasif dapat dihilangkan. Yang kedua, contohnya Napoleon wrote the letter many years ago. Napoleon adalah exactly kita kenal adalah seorang nama penting dalam sejarah, sehingga perlu ditambahkan by setelah kata kerjanya. Menjadi the letter was written by Napoleon many years ago. Tips yang ketiga, apabila kata kerja kalimat aktif membutuhkan preposition atau adverb particle, maka di kalimat pasif, preposition atau adverb particle itu dipakai lagi. Preposition itu adalah kata depan. Contoh yang pertama, they will look after you menjadi you will be looked after. Kita lihat di sini after-nya kita pakai kembali. Contoh yang kedua, she has slept in that room for years menjadi that room has been slept in for years. Prepositionnya in kita pakai kembali. Contoh yang ketiga, when one has looked up the words. Kalimat pasifnya menjadi when the words have been looked up. Di sini kita lihat up dipakai kembali. Tips berikutnya, di dalam kalimat pasif, adverb of manner diletakkan di depan kata kerja. Manner itu adalah perilaku ya. Contoh yang pertama, we write our homework badly. Di sini kita lihat bahwa adverb of manner-nya adalah badly. Sehingga kalimat pasifnya menjadi our homework is badly written. Jadi badly ini diletakkan di depan kata kerja. Kata kerjanya adalah
written. Contoh yang kedua, we often ask a policeman the way. Jadi kalimat pasifnya menjadi a policeman is often asked the way. Di sini kita lihat bahwa adverb of manner-nya adalah often diletakkan di depan kata kerja yaitu ask. Contoh yang ketiga, she decorated the room beautifully. Kalimat pasifnya menjadi the room was beautifully decorated. Di sini kita lihat bahwa adverb of manner-nya beautifully diletakkan di depan kata kerja decorated. Tips berikutnya, apabila dalam hal kalimat aktif, objek dan subjeknya sama, maka dalam kalimat pasif dipakai reflexive pronoun. Reflexive pronoun adalah kata ganti yang berfungsi untuk menggantikan objek dalam kalimat. Kita lihat contohnya ya. He let people cheat him. Di sini kita lihat subjeknya he, objeknya him adalah orangnya sama. Sehingga kalimat pasifnya menjadi he let himself be cheated. Contoh yang kedua, I hate people looking at me. Di sini kita lihat subjeknya I dan objeknya me adalah sama. Sehingga kalimat pasifnya menjadi I hate myself being looked at. Contoh yang ketiga, I'd like someone to read to me. Kita lihat bahwa subjeknya I dan objeknya me adalah orang yang sama. Sehingga kalimat pasifnya menjadi I'd like myself be read to. Contoh yang keempat, don't let the others see you. Sehingga kalimat pasifnya menjadi don't let yourself be seen. Contoh yang terakhir, I should like someone to take me to the circus. Kita lihat bahwa subjeknya I dan objeknya me adalah orang yang sama, sehingga kalimat pasifnya menjadi I should like myself be taken to the circus. Tips berikutnya adalah pasif verbal. Ada 3 kriteria. Yang pertama, jika bentuk ing yang dipakai sebagai objek. Contohnya, he is afraid of being seen by his teacher. Di sini kita lihat bahwa being seen adalah objek pasif. Dia takut dilihat gurunya. Contoh yang kedua, he likes being admired by everyone. Di sini kita lihat bahwa objeknya adalah being admired yang merupakan pasif. Kemudian, kriteria yang kedua, jika bentuk ing yang dipakai sebagai subjek. Contohnya, being admired make me very proud. Di sini kita lihat bahwa being admired adalah subjek pasif. Dikagumi menyebabkan saya bangga. Contoh yang kedua, being examined orally make me nervous. Being examined adalah subjek pasif. Artinya, diuji lisan membuat saya gugup. Sedangkan kriteria terakhirnya adalah jika bentuk ing dipakai sebagai keterangan kata benda di depannya. Contohnya, the man being interviewed by the police is a thief. Jadi di sini kita lihat bahwa being-nya itu diletakkan di depan kata benda. Kata bendanya apa? Yaitu the man. Artinya adalah orang yang diwawancari polisi itu adalah pencuri. Tips yang terakhir, kita bisa lihat di kalimat interrogatif. Contohnya, di kalimat pasifnya, di sini kita lihat, she is invited to the party, maka untuk kalimat pasif interrogatifnya menjadi, is she invited to the party? Ya. Kemudian contoh yang kedua, kalimat pasifnya, action is needed, sehingga kalimat pasif interrogatifnya menjadi, is action needed? Yang tips yang berikutnya, biasanya kita sering temui, contohnya, people say it is said, ya. Kalimat aktifnya misalnya people say that melons is sweeter than banana. Sehingga kalimat pasifnya menjadi it is said that melons is sweeter than banana. Demikian grammar tips dari Bu Denis mengenai bagaimana cara menggunakan kalimat pasif dalam bahasa Inggris. So, happy learning adik-adik kakak bunda-bunda. Don't forget like, subscribe, and share. Thanks for watching. Bye-bye.